Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita kembali kuliah daring dikarenakan di masa pandemi COVID-19 yang semakin hari semakin meningkat. Jadi mata kuliah hari ini yaitu ilmu ternak potong dan kerja dengan subjudul yaitu tata laksana pendukung. Yang pertama yaitu pengenalan cara recording, identifikasi dan kastrasi. Jadi recording itu yaitu pencatatan merupakan segi tata laksana yang penting dan mutlak dilakukan karena dapat digunakan dalam melaksanakan seleksi secara efektif dan efisien, mengungkap serta menelusuri latar belakang atau silsilah ternak yang dipelihara. Jadi dengan recording lah kita bisa melihat dan mempelajari catatan ramalan terhadap keadaan ternak di masa yang akan datang dapat digambarkan. Jadi pencatatan itu harus terus-menerus pada saat kejadian atau kegiatan yang dilakukan berdasarkan fakta. Jadi dalam melakukan recording itu kita mencatat dari awal melahir, awal melahir pedet, dewasa, pemeliharaan, pakan, obat-obatan ataupun kematian itu harus dicatat dengan fakta. Jangan kita mencatat dengan kebohongan. Kalau kita mencatat dengan bohong, otomatis kita tidak bisa akan menggambarkan ternak yang kita usahakan untuk yang akan datang. Kemudian bentuk pencatatan sangat bervariasi berdasarkan kebutuhan dan selera peternak. Jadi kebutuhan dan pencatatan itu tergantung dari pemilik itu sendiri. Bagaimana ia melakukan pencatatan recording. Misalkan ini salah satu contoh kartu kambing jantan atau recording kambing jantan. Di sini ada tertulis yaitu keterangan induk, nomor registrasi, asal, tanggal lahir, kesehatan dan ciri-ciri. Di sini tertulis dituang di kartu recording. Jadi kartu recording itu tergantung dari pemilik untuk melakukan pencatatannya. Ini salah satu contoh kartu kambing jantan. Bisa juga ini contoh yang lainnya. Di sini ada juga bangsa apa, kemudian nama induk, nama bapak, kemudian bobot lahir, tanggal lahir, nomor telinga atau tanda dan sebagainya. Itu salah satu contoh recording. Jadi ini adalah contoh recording. Pembuatan recording ini tergantung selera pemilik mau membuatnya bagaimana. Selain dari recording, kemudian identifikasi. Jadi di dalam melakukan identifikasi itu yaitu yang sering kita kenal yaitu pemberian tanda pada ternak. Jadi suatu tindakan untuk memberikan tanda kepada ternak baik secara permanen maupun secara non permanen. Jadi tujuan untuk membedakan antara hewan satu dengan lainnya. Terutama hewan yang mempunyai warna bulu dan bentuk tubuh yang mirip. Jadi kalau di perusahaan itu misalkan kambing, sapi atau ternak itu biasanya satu perusahaan bisa 500 sampai 1000 ternak. Jadi kalau misalkan dalam 500 atau 1000 ternak itu kita tidak tahu mana yang lahirnya tanggal berapa dia lahir, umurnya berapa, otomatis kita tidak tahu. Dengan adanya identifikasi ini, maka kita bisa melihat dengan tanda yang ada di tubuh ternak. Misalkan di kuping atau di telinga ternak, tertulis A, kodenya A5. Kita lihat di kartu, A5, ternaknya ini lahirnya sini, berarti kita tahu umurnya. Itulah tujuan dari pemberian tanda ternak untuk mengenal ternak. Kemudian diperlukan untuk mengenal
hewan yang dipakai dalam penelitian. Jadi kalau orang dalam melakukan penelitian, otomatis mereka memberi tanda pada ternaknya, dikarenakan dengan tanda tersebut mereka tahu untuk pengambilan data dalam penelitian mereka. Nah, kemudian recording itu untuk melakukan program breeding, kemudian pemilik hewan kesayangan kemudian dipelihara pada farm yang luas. Nah, jadi kalau dipelihara dengan kandang yang luas, seperti saya bilang tadi, di perusahaan 500 sampai 1000 ekor, otomatis tidak akan tahu, kalau sebanyak itu tidak tahu lahirnya kapan, kemudian umurnya berapa. Nah, jadi dengan tanda itu kita tahu berapa umur ternak tersebut dengan kita melihat tandanya, kemudian kita cocokkan dengan kartu recording. Itu dalam melakukan identifikasi. Kemudian identifikasi ada yang pertama yaitu identifikasi permanen. Jadi identifikasi permanen yaitu meliputi penusukan telinga dan tato. Nah, jadi kalau di kampung-kampung mungkin pernah juga kita lihat ternak kambing atau ternak kambing itu diberi tanda di telinganya atau ditindik telinganya dengan panas maupun dengan elektrik. Kemudian identifikasi non permanen yaitu neck strap, air tag, ankle strap, baris tag. Itu misalkan tidak permanen, bisa dikalungkan, bisa diberi tanda pada kaki. Itulah bedanya permanen dan tidak permanen. Kalau permanen itu sulit sekali untuk dilepas, sedangkan non permanen gampang dilepas. Kemudian identifikasi ada identifikasi nasional, kemudian identifikasi modern. Nah, jadi identifikasi tradisional membakar bagian kulit di bagian belakang tubuhnya dengan besi pijar setelah dipanaskan. Itu yang misalkan besi-besi yang telah dipanaskan kemudian dilengketkan ke kulit sehingga nampak tanda pada ternak. Nah, jadi kalau sedangkan untuk itu secara tradisional. Nah, kemudian identifikasi secara modern itu tanda pada telinga, kemudian menggunting daun telinga, kemudian tato, kalung nomor, kemudian branding cap bakar. Itulah secara modern. Kemudian tanda pada tanduk apakah bisa digores angka atau nama, kemudian atau bisa dipotong. Mungkin itu yang sering kita lihat dengan tanda-tanda. Misalkan air tag yaitu tanda telinga, memasang nomor yang terbuat dari plastik keras pada daun telinga seperti pemasangan anting pada manusia. Nah, jadi air tag ini atau pemasangan pada telinga itu permanen, tidak bisa dihapus atau dicopot kecuali merusaknya. Jadi ini yang saya bilang tadi. Misalkan di sini kita lihat nomor sapi 177. Kemudian ada nomor sapi 55. Kalau di perusahaan besar banyak sapi sampai 1000 ekor. Dengan jarak jauh kita melihat, kita tidak tahu sapi tersebut lahirnya tanggal berapa dan umur berapa. Nah, kemudian kita mendekatinya itu kita melihat dengan tanda di telinga, misalkan tanda 177. Nah, sapi tersebut 177. Kemudian kita lihat di kartu recordingnya, kita lihat nomor 177. Sapi tersebut sapi bangsa ini, sapi sejenis ini, lahirnya ini, umurnya berapa, perkembangannya bagaimana. Kita tahu dengan melihat kartu recording itu, melihat tanda yang ada di telinga. Itulah melakukan identifikasi supaya kita bisa melihat umur, bobot potong, kapan dipotong, kapan dijual. Itulah kita bisa, dan juga kapan bisa dikawinkan. Itulah kita melihat identifikasi dengan cara pemasangan nomor pada telinga atau air tag. Kemudian ear noting yaitu daun telinga digunting sebagian. Nah, jadi proksimal, tengah, dan instal. Nah, jadi selain dari tanda tadi ditindik,
kemudian bisa digunting untuk memberikan kode. Nah, jadi yang namanya digunting otomatis ternak itu merasa sakit, jadi sangat menyakiti ternak dan kurang disukai ternak. Nah, biasanya dipakai yaitu pada ternak sapi, domba dan babi dalam melakukan ear noting atau telinga digunting. Kemudian identifikasi yang selanjutnya itu dengan tato. Jadi pada daun telinga bagian dalam atau di pangkal ekor sebelah dalam yang tidak berbulu. Nah, jadi pada disinilah bisa dilakukan di telinga bagian dalam yang tidak berbulu dengan memberikan tato. Namun kelemahan di kuping bagian atau telinga di bagian dalam itu tidak dapat dilihat dengan jauh. Jadi dilihatnya harus sangat dekat. Kemudian melihatnya pun harus melihat dengan membuka telinga tersebut untuk melihat identifikasi atau tato tersebut. Nah, kemudian kalung nomor. Jadi identifikasi yang dilakukan pada kalung nomor itu cara ini banyak dilakukan di daerah-daerah untuk mengenal ternak apabila ternak dicampur dengan pemilik ternak lain di padang pengembalaan. Nah, mungkin di kampung-kampung sering kita jumpai, yang sering kita lihat yaitu kalung pada ternak. Biasanya di kampung itu dilakukan yaitu ternak kambing. Nah, jadi kalung itu terbuat bisa dari lantai, dari tali, dari kulit atau nilon yang tergantung plastik, nomor atau nama. Nah, namun kalung ini kelemahannya sering lepas dikarenakan kalung ini tidak permanen. Kemudian kalau ternak tersebut jalan tersangkut dengan kayu itu bisa menyebabkan kalungnya lepas. Nah, jadi inilah identifikasi dengan melakukan kalung nomor pada ternak. Kemudian branding. Nah, jadi sistem identifikasi paling lama dikenal di kalangan peternak yaitu branding. Branding inilah pada zaman-zaman dahulu orang membakar kulit ternak, sapi, kambing itu dengan melakukan tanda pada ternak tersebut. Jadi dengan memasang tanda mereka tahu ternak itu milik mereka. Jadi besi yang ditempelkan, yang dipanaskan atau dinginkan pada suhu beku, kemudian permanen. Nah, jadi branding ini sulit sekali dilepaskan atau dibuang tandanya. Jadi branding ini permanen, namun menyakiti ternak karena kulitnya dilakukan dengan pembakaran. Contoh dari branding itu kita siapkan peratannya, kemudian ada besi, ada tempat pemanas dan sebagainya. Kemudian bagian tubuh yang disarankan untuk branding itu punggung bagian belakang. Nah, ini besi nomor 5 ini ditancapkan kepada, bisa kita lihat di gambar, kita tancapkan kepada ternak. Nah, jadi inilah contohnya. Misalkan pada ternak itu 04, bawahnya I. Itu salah satu contoh branding, membuat pada kulit ternak dengan cara membakar. Kita lihat foto selanjutnya. Begini dilakukan pada ternak sapi dengan melakukan branding. Jadi kulitnya dibakar sehingga mengeluarkan asap. Otomatis ternak tersebut sangat kesakitan. Nah, ini yang foto yang pertama atas, yaitu sebelah foto yang pertama kiri atas yaitu membakar besi. Nah, jadi besinya itu dibakar. Kemudian foto yang di bawahnya yaitu besi tersebut ditempelkan kepada kulit sapi. Nah, jadi dengan kulit sapi itu terbakar, maka tercetaklah tato. Nah, ini yang samping kanan ini salah satu alat untuk melakukan untuk melakukan tato atau branding pada ternak.
Kemudian itu yang tadi itu bisa dilakukan pada kambing, sapi, domba maupun ternak babi bagi non muslim. Nah, kemudian pada ayam atau unggas. Jadi melakukan identifikasi pada ternak ayam dan ternak unggas. Jadi tanda pengenal dalam bentuk gelang aluminium yang diukir nomor, kemudian dilingkari pada pangkal sayap, kemudian di kaki diceker. Mungkin yang misalkan anak-anak kampung sering lihat ayamnya cekirnya dililit tali atau pangkal sayapnya dililit tali juga. Itu mungkin salah satu contoh tanda pengenalan kepada ternak unggas. Kemudian pada sapi dapat juga dililitkan pada pengkol ekor. Jadi di sapi dapat juga dililitkan pada ekornya. Namun melakukan dengan kalung tak ini sering lepas karena tidak permanen. Itu pada ternak unggas yang dilakukan. Nah, biasanya ternak unggas inilah yang sering orang lakukan di ceker atau pangkal sayap. Kemudian kastrasi. Jadi yang C atau yang ketiga yaitu kastrasi. Jadi kastrasi atau sering disebut yaitu pengeberian. Jadi ini yaitu tindakan untuk menghilangkan fungsi buah zakar. Jadi tindakan untuk menghilangkan fungsi buah zakar atau testisnya atau alat kelamin yang sapi atau kambing pada ternak jantan. Tujuan untuk melakukan kastrasi atau pemberian ini agar ternak lebih tenang dan jinak, kemudian nafsu makan lebih baik dan pertumbuhan lebih cepat. Kemudian daging yang dihasilkan lebih baik, kemudian pertambahan bobot badan pun cepat dan meningkat. Biasanya kastrasi dilakukan pada pedet umur di bawah 3 bulan. Jadi bila dilakukan umur tua, maka pedet kehilangan bobot badan cukup besar selama pelaksanaan kastrasi dan penyembuhan. Jadi inilah yang disebut kastrasi atau pengeberian. Jadi dilakukan penjepitan buah zakar untuk melakukan ternak tersebut bisa jinak dan nafsu makan bertambah, kemudian daging yang dihasilkan pertambahan bobot badannya meningkat dengan cepat. Biasa dilakukan pada sapi di bawah 3 bulan. Namun melakukan kastrasi ini yaitu dilakukan juga dengan alat seperti tang. Kemudian alat kelaminnya itu, bijinya itu, buah zakarnya itu dijepit. Namun tetap ternak itu pasti merasakan sakit karena buah zakarnya dijepit. Kastrasi ada yang tertutup dan yang terbuka. Kemudian yang tertutup yaitu menggunakan tang Bourdieu yang mempunyai 3 ukuran. Jadi kastrasi tutup mempunyai ada 3 ukuran, ada ukuran S, M, dan L. Yang S biasanya dilakukan pada pedet dan domba, kemudian M biasanya dilakukan untuk sapi muda. Sedangkan untuk L itu biasanya dilakukan yaitu sapi dewasa. Dengan cara melakukan penjepitan pada setiap pengantungan testis selama 15-20 detik. Itu adalah kastrasi tertutup. Sedangkan kastrasi terbuka hanya bisa dilakukan pada pedet yang berumur kurang dari seminggu atau paling tinggi 4 bulan. Nah, itulah kalau kastrasi terbuka pedet yang berumur 4 bulan atau kurang dari seminggu. Nah, itulah perbedaan kastrasi tertutup dan kastrasi terbuka. Ini salah satu contoh alat. Ini adalah alat ilustrator atau tang Bourdieu untuk menjepit buah zakar ternak, baik ternak kambing, domba maupun ternak sapi. Misal kita lihat ini. Jadi buah zakarnya itu dijepit. Itu namanya yaitu kastrasi atau pengemberian. Ini sakit, pasti memang sakit. Dikarenakan sakit tersebut ternak bisa jadi jinak, nafsu makan kuat, pertama bobot badan cepat. Itulah materi untuk hari ini, yaitu pengenalan
Yang pertama yaitu pengenalan cara recording, yang kedua yaitu identifikasi, yang ketiga kastrasi. Nah, cukup sekian. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.